apa itu spiritual Maximian atau spiritual dari Maximus? Eh, Intinya apa? Spiritualitas Maximian itu perjalanan ontologis menuju teosis, ya. Nah, nanti mungkin banyak istilah-istilah yang baru yang dipelajari oleh kita, ya. Ontologis ya keberadaan diri kita ya seutuhnya itu ontologis menuju kepada teosis. Teosis itu berarti pemilahian atau kita menjadi serupa dengan Kristus. Kenapa kok kita menjadi serupa dengan Kristus? Karena Kristus adalah rupa Allah. Nah, berarti kita punya potensi menjadi rupa Allah. Kenapa? Karena Tuhan kasih kita potensinya. Apa potensinya? Gambar Allah. Nah, dalam Alkitab kan kita dicipta menurut gambar Allah dan juga rupa Allah. Nah, di sini kita membedakan gambar itu perjalanannya, teosis itu rupa Allahnya. Jadi dari potensi menuju aktualitasnya. Contoh misalnya kita punya biji mangga. Dalam biji mangga itu punya potensi untuk menjadi pohon mangga. Ya kan? Potensinya pohon mangga. Nah, nanti kalau ditanam jadi pohon. Bukan jadi pohon durian atau pohon pepaya. Tapi jadi mangga karena dalam biji mangga itu ada apa? Potensi pohon mangga. Ditanam jadi pohon mangga. Nah, kita manusia, kita punya potensi namanya gambar Allah. Terus kalau kita kerjakan spiritualitasnya dengan satu perjalanan, maka kita akan jadi teosis. Kita akan mengalami pengilahian. Nah, perjalanannya ini dia. 3 tahap perjalanannya. Apa saja? Praktike, fisike teoria, teologia. Nah, ini istilah-istilah yang kamu harus pahami ya. Praktike filosofia atau praksis, filsafat praktis, ini adalah apa? Katarsis, ya. Nah, ini istilah lagi. Jadi kita dimurnikan dari hawa nafsu yang berakar pada cinta diri yang egois itu filautia. Jadi dari pate menuju dari pate atau filotia menuju katarsis. Lewat apa? Disiplin asketis, pertobatan, ketaatan. Sehingga di sini kehendak manusia itu disembuhkan dan diarahkan kembali kepada Sang Pencipta. Ya. Kenapa disembuhkan? Berarti ada sesuatu yang sakit. Maka perlu disembuhkan. Apa yang sakit? Rohaninya, kehendak kita yang menyimpang. Ya, itu sakit. Jadi kalau kehendak manusia itu menyimpang dari kehendak Allah, itu namanya sakit. Nah, kita sebut sekali itulah dosa. Dosa itu ya misalnya kita mencuri, itu dosa nggak? Dosa. Itu aktualnya. Tapi sebelum jadi mencuri, ada namanya potensinya. Apa itu? Ini tadi. Egois. Atau filauti, ya itu potensinya. Begitu itu dikerjakan, jadi dosa. Nah, itulah namanya menyimpang. Harusnya kehendak manusia itu mengikuti Allah, tapi menyimpang. Mengikuti filautia. Mengikuti cinta di diri. Nah, itu menyimpang. Harusnya jalannya lurus, malah belok. Menyimpang kan? Nah, itu di dalam spiritual Maximian, manusia itu mengalami sakit. Sakitnya adalah sakit ontologis. Sakit
Bukan cuma sakit fisik. Sakit fisik, minum obat bisa sembuh kan. Tapi ini sakit ontologis. Sakit yang nggak bisa cuma disembuhkan lewat obat-obat. Tapi sakit pada ontologis, pada kodrat kita sebagai manusia. Nah, maka perlu disembuhkan. Jadi kalau ditanya sakitnya apa? Kehendak manusia yang menyimpang. Nah, itulah dosa. Ya, jadi dosa itu penyakit pada ontologis kita, pada kodrat kita. Nah, itulah yang perlu disembuhkan, namanya sakit, perlu disembuhkan. Nah, kalau untuk menyembuhkannya berarti kita perlu obat kan. Kayak kita sakit kepala, kita perlu obat sakit kepala. Ya kan? Kita perlu obatnya nih. Nah, obatnya apa? Obatnya ini adalah ini tadi, disiplin asketis, pertobatan, ketaatan, itu obatnya. Sehingga kehendak manusia itu bisa disembuhkan. Ya. Jadi praksis ini atau pemurnian ini obatnya, dan obatnya itu nggak kerja instan. Kamu kayak minum obat kan juga disuruh dokter 3 kali sehari, ya kan? Nggak sembuh datang lagi, nggak sembuh datang lagi. Lama-lama dokternya bosan lihat kamu, kasih baygon. Butuh proses kan? Nah, kita juga seperti itu. Praksis ini butuh proses. Nah, kamu di sekolah ini melatih itu. Makanya kita belajar ini. Kenapa? Karena Maximus, Bapak-Bapak gereja, ya mengetahui bahwa kondisi kita, nih ontologis kita, keberadaan diri kita, itu lagi sakit. Nama sakitnya apa? Nama penyakitnya apa? Filautia. Yang akibatnya jadi dosa. Gitu. Nah, dosa inilah yang kita perlu sembuhkan. Cara nyembuhinnya gimana? Lewat praksis. Ya, nah nanti dalam mata kuliah spiritual ini kita lihat cara nyembuhkannya bagaimana. Paham ya? Nah, itu enggak instan. Berproses. Makanya disebut perjalanan. Ini perjalanan. Ya, bukan tiba, tapi ongoing ini, OTW orang bilang sekarang. Ya, on the way. Oke, yang kedua, perjalanan yang kedua adalah dalam perjalanan itu kan ada kayak tahap-tahapnya. Nah, ini tahap keduanya adalah kita sebut sebagai fisike teoria. Tahap pencerahan. Jadi tahap pemurnian, sekarang yang kedua tahap pencerahan. Apa itu tahap pencerahan? Inilah kita mulai melihat sesuatu yang lebih tinggi. Jadi kalau tadi tahap pemurnian itu membersihkan hawa nafsu, ya. Tadi kan kalau kayak kita diinfus, kayak kamu sakit, pertama dokter tuh kasih antibiotik. Untuk apa? Supaya membersihkan bakteri-bakteri itu. Ya kan? Nah, baru nanti kamu bisa tidak demam lagi, mulai bisa bergerak gitu. Nah, baru nanti dokternya kasih vitamin biasa. Disuruh makan buah, disuruh makan apa gitu ya. Nah, ketika virus-virusnya itu hawa nafsunya, filotianya itu mulai pelan-pelan bersih. Nah, Maximus mengajarkan kita, kamu mulai dikasih vitamin. Vitamin kita apa di sini? Kamu mulai baca, mulai lihat. Mulai lihat apa? Baca kitab suci, itu vitamin. Jangan ngantuk-ngantuk. Ya, vitaminnya apa? Baca kitab suci misalnya. Nah, misalnya di sini untuk baca kita perlu membersihkan sebelumnya nusnya. Nah, ini ada istilah baru. Nus ini adalah akal budi kita. Jadi kalau di tubuh kita ada namanya otak. Otak tahu ya? Itu memerintah segala pusat kegiatan kita. Otak kita suruh kita diam, suruh jalan, jalan ya gitu ya. Nah, di dalam roh kita juga ada namanya otak yang kita sebut nus. Coba baca. Nus. Nah, bukan anus ya.
Oke, hampir sama. Oke. Nus ya. Nus itu apa? Akal budi atau mata dari segala rohani kita, jiwa kita. Nah, nus itu dibersihkan ketika kamu sudah menjalani praksis tadi. Ya, misalnya tadi sifil asketis, pertobatan, itu nus mulai bersih. Nusnya tuh mulai terang. Dulunya kabur kan karena ada penyakit, ada noda. Jadi, kayak ibarat kamu pakai kacamata, tapi kacamatamu tuh kabur, ya. Lensanya misalnya penuh dengan debu atau lumpur gitu. Jadi lihatnya nggak jelas kan. Nah, membersihkan lensanya itulah kita pakai namanya praksis. Setelah lensanya bersih, harusnya mulai terlihat nih. Kamu mulai baca nih. Kamu bisa mulai baca, mampu membaca dan melihat apa? Logoi. Nah, bukan melihat yang lain-lain, tapi logoi, melihat logoi itu berarti apa? Kamu melihat alam semesta ini. Ya, melihat logoi. Atau istilahnya prinsip-prinsip ilahi kehendak Allah yang tersembunyi di balik seluruh ciptaan. Jadi kamu melihat alam semesta ini, melihat lingkunganmu, melihat sesamamu, melihat uh, alam ciptaan Tuhan. Nah, itu yang kamu lihat dengan mata nus. Kamu mulai lihat, kamu mulai baca logoi yang ada di seluruh ciptaan Tuhan. Tapi juga kitab suci. Karena kitab suci itu juga tulisan atau simbol dari alam semesta ini. Jadi Tuhan menuliskan dua ya. Menuliskan logonya itu di alam ciptaan dan kitab suci. Jadi logo itu ada logo namanya fisike, tapi ada namanya logo kitab. Ya, yang perlu dipahami namanya nutos nanti. Ya, oke lah. Kitab aja kita ngomong. Jadi logonya ada berapa? Logo ciptaan dan kitab suci. Nah, inilah yang kenapa kamu di sini diajari baca kitab suci, belajar kitab suci, dengerin khotbah. Itu kayak semacam vitamin buat jiwa kita. Ya, kayak tadi ilustrasinya kita sakit karena dosa. Lalu sama dokter kamu diinfus, ya kan? Diinfus dikasih obat kan? Misalnya antibiotik untuk membersihkan bakteri. Nah, itu praksis. Tapi setelah kita udah mulai sehat, dokter mulai kasih kita apa? Antibiotiknya udah dihentikan, dikasih apa? Vitamin, obat-obat yang memperkuat imun kita lagi. Nah, inilah fisika teori itu kayak semacam kita masuk ke namanya, kita mulai melihat apa sih prinsip-prinsip ilahi kehendak Allah yang tersembunyi di balik ciptaan. Kamu melihat sesamamu, kamu melihat logoi. Kamu melihat pohon, kamu melihat binatang, kamu melihat semua alam semesta ini, bahkan dengan kitab suci kamu bisa menemukan logoi. Apa sih yang Tuhan maksudkan di balik itu? Nah, ini yang namanya kontemplasi alamiah. Ya. Jadi kontemplasi alamiah itu ada dua, kontemplasi alam semesta dan kontemplasi kitab suci. Nah, umumnya kalau kita di tradisi Protestan lebih banyak sukanya kitab suci ya. Alam semestanya dibiarin rusak nggak apa-apa gitu. Nah, itu enggak, dia seimbang. Yang ketiga adalah teologi mistik. Nah, setelah kamu misalnya di rumah sakit nih ya, kamu udah dikasih vitamin dan segala hal, sembuh nih, akhirnya kamu ngapain? Di rumah sakit terus, disuruh ngapain? Pulang, ketemu siapa? Keluargamu, ya kan? Kan nggak disuruh tinggal di situ terus, asik kan nanti. Ya kan? Siapa yang mau tinggal di rumah sakit terus?
Hah? Ada yang mau nggak? Hah? Yosafat mau kali. Ya. Oke, kita pinginnya cepat-cepat pulang kan? Kalau bisa jangan semalam aja udah langsung sehat. Gitu. Ternyata kan nggak bisa, ada prosesnya tuh. Seminggu ya, 2 minggu. Kalau sakitnya parah ya selama-lamanya. Oke, tapi kalau sakitnya udah sembuh, nah kita masuk ke tahap yang ketiga namanya teologia. Kamu pingin pulang, sembuh, ketemu dengan keluarga. Nah, di dalam perjalanan spiritual kita juga begitu, di mana kita menyatu dengan Allah. Kita pulang, berjumpa dengan Allah. Nah, disitulah kita masuk Allah yang melampaui segala konsep, segala kata-kata, dan disitulah kita berdiam dalam kasih dan terang ilahi. Ya, oke, itu namanya teologia mistik. Nah, semua perjalanan ini digerakkan oleh satu prinsip yang namanya apa? Sinergi. Kita nggak bisa jalan sendiri, ya, bersama dengan atau bermitra ini dengan rahmat Allah atau anugerah Allah. Oke. Nah, kenapa kok penting kita belajar spiritual dari Maximus ini? Ya, secara kekristenan modern, sekarang kita udah terjebak dalam dualisme yang memisahkan antara yang sakral dan sekuler, iman dan ilmu, ya, teologi akademis dan saleh, kesalehan praktis. Padahal melalui logonya kita harus mengintegrasi semua. Karena di mana-mana itu ada logo Allah. Kamu melihat sesamamu, kamu melihat itu logonya Allah. Ya, kamu melihat pohon, kamu melihat ilmu pengetahuan, kamu melihat apapun itu adalah visi kosmis yang terintegrasi. Kenapa? Karena alam semesta ini, seluruh alam semesta ini adalah seperti semak yang menyala, yang dipenuhi oleh kehadiran Sang Logos. Melalui apa? Tadi, logonya. Jadi dari Logos, ya, Logos ke logoi, nanti pulang lagi ke Logos. Ya. Logo ini ada di mana tadi? Ayo, ada di kosmos, alam semesta, dan kitab suci. Ya. Oke. Nah, sehingga di sini seluruh alam semesta itu selalu dipenuhi kehadiran Sang Logos. Jadi waktu kamu nih belajar, jangan terjebak dengan, oh ini ilmu teologi saklar. Kalau aku belajar yang lain, itu jadi sekuler. Tidak. Karena semuanya sama-sama punya logo. Ya. Jadi tidak ada beda iman dengan ilmu pengetahuan. Harusnya bisa saling melengkapi. Teologi dengan kesalehan, itu saling melengkapi. Jadi jangan cuma pintar di otak, tapi nggak ada di dalam keseharian. Nah, jadi nggak ada dualisme ya. Nah, inilah seringkali kekristenan modern itu terjebak di dalam dualisme yang nggak benar. Kenapa? Karena semuanya adalah kehadiran Sang Logos. Jadi kayak kamu mempelajari ilmu biologi atau fisika ataupun seni, ya. Kalau dilakukan dengan nus yang murni, itu sebuah tindakan kontemplasi teologis. Ya. Oke, yang kedua, Maximus memahami secara mendalam betapa rusaknya kehendak manusia akibat dosa. Jadi kan yang kita mau sembuhkan itu di dalam praksis apa? Kehendak kita kan, yang cenderung genomik, kehendak yang genomik itu kehendak yang selalu menimbang-nimbang untuk menjauh dari Allah, ya. Nah, itu yang kita harus sembuhkan, rusak, ya, tapi kita sembuhkan. Oke. Tapi Maximus nggak berhenti pada pesimisme. Lewat kristologinya dia menunjukkan bahwa Kristus telah mengasumsi, artinya dia mengambil, ya, menyerap gitu ya, seluruh kodrat manusia, sehingga seluruh kodrat manusia termasuk tubuh dan emosi kita dapat disembuhkan
dan diangkat menuju kemuliaan ilahi. Itu kalau kita belajar Maximus, nggak cuma kamu diajarin jadi orang baik, nggak cuma itu, tapi kamu diajarin gimana kamu jadi orang kudus, orang yang suci. Ya, kamu disembuhkan dan diangkat menuju kemuliaan ilahi yang tadi teosis tadi. Oke, nah, askesis Maximian bukan benci terhadap tubuh, tapi terapi untuk menyembuhkannya. Jadi kita nggak menyiksa tubuh karena tubuh itu juga logos ya. Ya, kita juga nggak hidup di dalam apa yang anti dunia. Nah, karena dunia dengan alam semestanya itu ya itu juga kehadiran sang logos. Jadi spiritual Maximian itu tidak mengajarkan kita untuk membenci tubuh, membenci dunia, ya, tetapi bagaimana itu semua kita bisa melihat itu sebagai logoi dan melihat logoi itu dibalik melihat logoi itu logos yang hadir maksudnya. Jadi misalnya kayak minggu lalu saya kasih contoh, ini handphone ciptaan kan, yang bikin siapa? Sia. Sia dikasih logoi oleh Allah sehingga dia bisa bikin segala macam teknologi yang canggih-canggih sekarang. Bahkan nanti ke depan akan lebih canggih lagi, ya kan? Tapi di balik itu semua kecanggihan-kecanggihan teknologi ini semua apa? Ada logoi. Apa yang kamu bisa lihat dari handphone ini? Kecanggihan manusia, kecanggihan sang logos yang menciptakan logo ini. Jadi waktu kamu bisa melihat kecanggihan teknologi, kamu nggak hanya lihat teknologinya canggih saja, atau kamu bisa pakai saja, tapi kamu bisa melihat sang logos ada di situ. Nah, enggak. Ya. Sehingga waktu kamu pakai handphone, kamu nggak cuma pakai secara teknologi, itu praksis dengan benar. Ya tentu kita pakai HP-nya yang benar, jangan akses yang nggak benar, praksis. Tapi Maximus mengajarkan kepada kita, kamu melihat apa di balik handphone ini? Oh, ada logo ini. Apa logo dari handphone? Apa logo dari handphone? Oh, ada kecanggihan otak manusia. Berarti kalau otak manusia itu begitu canggih, penciptanya sangat canggih. Siapa pencipta kita? Sang logos. Nah, di situ kamu bisa melihat apa? Sang logos lewat handphone. Nah, ini contoh. Ngerti nggak? Oke, sehingga waktu kamu pakai handphone, kamu melihat sang logos, kamu nggak sembarangan dengan handphone. Nah, apapun, dengan uang, dengan harta kita, dengan segala talenta kamu, ya, kamu selalu bisa melihat ada apa logos ya untuk saya. Ada pertanyaan nggak? Ini bisa banyak kan ya. Nah, Maximus juga ya seorang teolog timur yang menghabiskan banyak waktu di barat, ya di Afrika Utara, di Roma, karena dia diusir ya, atau diancam dibunuh di Bizantin, sehingga dia melarikan diri, dia tinggal di Afrika, di Roma itu cukup lama, ya, dan sangat dihormati oleh kedua tradisi baik Barat dan Timur. Maximus adalah figur ekumenis yang sejati, pemikirannya menyediakan jembatan teologis yang kokoh untuk mendialogkan kekayaan spiritual dengan tradisi Kristen lainnya di masa ini. Ya, kalau kita belajar Maximus, kita belajar sintesisnya antara Barat dan Timur. Oke. Itu pentingnya. Dan ini sangat relevan dengan visi pendidikan kita ya, filosofi pendidikan kita di STT ini. Ya, kita sebagai komunitas yang akademis dan spiritual, kita enggak bertujuan untuk sedang mencetak sarjana yang cerdas secara intelektual, tapi membentuk tadi dikatakan leaders, pemimpin, ya, sahabat yang mengikut Kristus secara utuh. Nah, di kita kan terkenal dengan 3H ya, head, heart, hands. Head itu sebetulnya apa? Kalau di sini,
ya kamu belajar teologi yang benar. Ya, karena kamu udah sakit, cari obat yang benar. Karena udah sakit, malah iya kamu belajar yang salah, tambah sakit kamu. Oke? Nah, teologi yang sehat itu apa? Berkolerasi dengan teologi dan dogma yang benar, yang ortodoks, yang benar. Ya, artinya kita mengisi terus dengan kebenaran kristosentris yang kokoh, memastikan bahwa pengenalan mereka akan berakal pada tradisi bahwa gereja yang sehat, bukan pada spekulasi yang dangkal. Jadi teologi kita itu nggak boleh sembarangan belajarnya. Karena kamu belajar teologi itu bukan cuma sekadar dapat informasi, tapi apa yang kamu pelajari itu kayak semacam obat. Nah, kalau kamu sakit nih, terus kamu sembarangan cari obat, dengar sana sini ya, nggak cari dokter. Si tetangga bilang minum ini, tetangga lagi minum ini, kamu coba semua. Di situ bukan. Ya kan? Nah, jadi kita nggak boleh sembarangan diagnosis dan minum obat. Obat kita kan sin, ya, teologinya. Nanti kamu mau mengajarkan jemaat, juga begitu nggak boleh sembarangan ngajar. Nah, karena apa? Nanti kamu salah kasih obat, modal dia, ya kan? Oke, hal. Yang kedua, hati. Hati itu selalu berkolerasi dengan apa? Psikik, teori dan saksi. Kalau head, teologi ya. Heart, psikik, teori dan saksi. Nah, di sini pengetahuan itu harus turun dalam hati, memurnikan dari filotia, memampukan mahasiswa untuk melihat dunia sesama dari kitab suci melalui kacamata ilahi, ya, nama ilahi dan kasih. Itu hal. Hence, nah ini berkorelasi dengan praksis, praktike. Teologi dan kontemplasi, ya itu harus berinkarnasi dalam tindakan nyata. Oke. Melalui disiplin pribadi asketis dan pelayanan yang nyata kepada sesama, kalian menunjukkan iman dalam cekatan. Jadi latihannya misalnya ya dengan sesama, sikap kamu, ya orang yang belajar teologi ketika ngomong sama orang, relasi, melayani orang, itu mencerminkan apa yang kita pelajari. Latihan misalnya dengan teman-teman di tempat ini, ya saya tidak boleh rasis, tidak boleh menghina, tidak boleh mengejek, apalagi memfitnah, menjatuhkan. Karena apa? Karena ingat, itu praksis kita. Kalau kamu melakukan yang jahat, ya berarti kamu tidak sedang praksis. Nah, nus kamu akan apa? Iya, kamu nggak bisa melihat logo ini. Ya, jadi di sini logos hanya bisa dilihat sama logo ini hanya bisa dilihat oleh apa? Nus ini mata kita. Kalau matamu buram, ya kamu lihatnya nggak jelas sih. Ya, lihat meja kamu bilang itu kursi. Nusnya nggak jelas. Nus ini gantung kepada apa tadi? Praksis. Ya, kalau kamu sering lihat yang jelek-jelek, nah, nanti tindakanmu jadi ya, praksis. Oke, ya dari praksis, saya bersih, ya, kamu mulai melihat teori ya, psike. Baru nanti bisa melihat tiga. Ingat ya, tiga H itu berarti tiga ini. Apa saja? Praksis, teoria, teoria. Gampang kan apa nih? Praksis, berarti hands-nya si benar. Terus teorianya si benar. Terus ideologianya
Ya. Oke, nah kita ambil dari buku ini. Jadi diktat ini berakar pada satu karya dari Simus ya, 200 Texts on Theology and the Infinite Representation of the Son of God, written for Paracelsus. Ini buku ini yang kita pakai. 200 teks tentang teologi dan dispensasi inkarnasi anak Allah. Ini ada teologinya dan ada dispensasinya. Teologianya kita belajar tentang Allah yang tidak terjangkau oleh kita. Allah yang transenden, yang sangat jauh. Tapi ada dispensasinya. Tuhan kasih kita dispensasi. Ya, kasih kita kelonggaran untuk bisa melihat anaknya yang tunggal, yaitu Kristus. Itu teks yang kita ambil dari buku yang namanya Filokalia. Jadi bukunya udah saya kasih ya. Udah belum? Ada di Classroom ya. Di Classroom kan? Hmm? Ada kan? Oh, di grup ya kali ya? Enggak. So, udah ya. Nah, ini volume 2, ini bukunya. Nanti saya nggak langsung belajar buku ini, tapi karena akan sulit sekali kalian baca, ya. Nah, saya buat komentarinya supaya lebih paham. Tapi dasarnya dari buku ini kamu harus punya bukunya. Ya, nanti bisa di-download di situ ya, di Lokalia. Nah, ini dia. Ini bukunya, Complete Text. Nah, ini buku. Ini sebetulnya buku terjemahan juga. Aslinya dalam bahasa Yunani ya. Jadi kita pakai buku ini untuk melihat apa sih spiritualitasnya. Bahkan doktrinnya nanti kamu juga akan belajar doktrinnya dari buku ini. Ya, semester kalian masih tingkat 1, jadi belum belajar doktrinnya dulu. Belajar praksisnya dulu. Maka kelas ini nggak cuma spiritualitas, tapi ada disiplinnya, ada praksisnya. Ya, tadi praksisnya apa? Praksisnya apa? Salah satunya, Hah? Disiplin askesis. Inilah nanti ada doa, buku-buku doa yang kamu mesti baca. Ya, itu disiplin asketis. Untuk apa ini? Supaya kamu nanti punya nus yang mulai bersih, bisa melihat logoi. Dengan melihat logoi, kamu bisa melihat sang logos. Ya, itu spiritual Maximiannya. Nah, kita lihat bukunya. Nah, ini spiritualitasnya, ini doktrinnya. Kamu belajar doktrinnya nanti di sini. Ya, ya memang agak sulit, nggak apa-apa ya, sedikit sulit, tapi menyelamatkan. Kalau obat biasanya yang sangat pahit itu lebih manjur daripada obat sirup. Oke, ya kan? Kamu
kalau orang tuamu kasih obat dulu yang racik-racik itu, ada dulu kan di obat tradisional itu biasanya pahit atau manis? Pahit ya, Pahit. tapi cepat sembuh. Ya, jadi pelajaran ini juga sama ini. Kita sakit, nah kamu dikasih obat yang pahit supaya cepat sembuh. Ya. Hah? Cepat apa? Tahu? Oh, mungkin cepat modar. Oke, ini. Nah, teksnya ada 2 century di sini. Century yang pertama, oh ya ini jadi ada 2 buku. Saya sih maunya ngajarin ini semua ya, cuma waktu kita nggak ada. Ya. Nah ini yang kedua, ini yang pertama. Ya. Ya, century pertama nanti akan banyak bahas tentang teologinya. Oke, misalnya tentang Allah yang transenden, tentang misteri inkarnasi, ya, bagaimana ciptaan berpartisipasi dalam rencana keselamatan gitu. Nah, century yang kedua, ini kan kalau di sini di halaman ini ya 114. Jadi di bukunya ada 114. Ini 100 berapa? Nah, ini. Jadi dia cuma hanya tulisan-tulisan dalam bentuk paragraf-paragraf ya, century-nya. Jadi century ini kumpulan 100 bab ya. Atau istilahnya itu aforisme pendek. Aforisme pendek itu kayak gini loh. Ini God is one, unoriginal, incomprehensible dan sebagainya itu. Nanti poin 1, poin kedua, poin ketiga dan seterusnya. Century itu artinya 100. Jadi 100 teks yang pertama, ya. Oke, jadi ini ada century yang pertama ya ada angka 1 sampai 100. Nah, ini yang kita mau pelajari semester ini. Tapi diringkas dalam bentuk poin-poin spiritualnya aja yang kita pakai ya. Nah, di century yang kedua itu baru ke spiritual yang lebih praktis, membahas dinamika jiwa, perjuangan melawan pikiran-pikiran yang merusak, logismoi, dan jalan menuju kontemplasi yang murni. Ya, memang lengkapnya harus belajar dua-duanya. Ya, century pertama dan kedua, begini ya. Nah, tapi dalam spiritualitas ini, saya udah rangkum semua, makanya halamannya cukup banyak ya, 230 halaman ini. Oke. Jadi bacanya ya pelan-pelan karena ini bukan obat yang manis, ini obat pahit. Ya, kalau pahit ya memang susah ditelan, tapi kalau kamu berhasil telan, sembuh. Ya kan? Jadi kalau kamu berhasil baca buku ini, ya, ya semoga kita sembuh semuanya. Amin. Oke. Nah, panduannya, panduan kita baca buku ini ya baca sebagai doa ya. Oke, jangan baca hanya sekedar ingin dapat informasi yang nggak akan sembuh. Ibarat kayak kamu minum obat, kamu muntahin lagi gitu. Nah, baca setiap bab secara perlahan, berhenti sejenak ketika kalau ada kalimat atau konsep yang menyentuh hati dan pikiranmu. Jadi jadikan proses membaca ini sebagai satu bentuk doa dan kontemplasi di hadapan Allah ya. Jadi bacanya kayak kita baca Alkitab, bacanya pelan-pelan, Lectio Divina ya. Yang kedua, integrasi antara head, heart, dan hand saat pelajari konsep teologis yang rumit. Misalnya ada kata istilah logoi, perikoresis. Tanyakan aja pada diri kita, bagaimana kebenaran doktrinal ini memurnikan hatiku dan bagaimana ini mengubah cara saya bertindak, ya, cara saya bersikap dan melayani sesama. Nah, memang nanti di belakang itu ada semacam istilah-istilah yang saya kasih, yaitu ada glosarium namanya, ya.
Nah, ini istilah-istilah teknis, misalnya kamu nggak ngerti apa itu agape, oh ini kasih ilahi ya. Apa itu tadi apatia, tadi apalagi yang kita pelajari, misalnya logoi, nah ini di sini ada. Ya, nous ini artinya apa? Oke, secara singkat ya. Filotia tadi ada disingkungkan, praksis, nah ini artinya apa? Sinergi apa artinya? Ini sudah ada ya, teoria, ini artinya. Nah, kamu bisa lihat kalau ketemu istilah yang sulit di situ. Oke, tapi lebih penting adalah eh, bagaimana informasi ini ya, nggak cuma jadi informasi, tapi menjadi semacam integrasi ya, antara head, heart, dan hands kita ya. Apa yang kita tahu, terus apakah ini memurnikan hatiku, dan apakah ini juga bisa saya kerjakan gitu. Ya, jika nggak bisa, kamu bertanya lagi kenapa nggak bisa, misalnya gitu. Ya. Nah, menghidupi pertanyaan refleksi, jadi setiap akhir bab ada pertanyaan refleksinya, ya. Jadi misalnya nanti ini ada 3 pertanyaan refleksi yang nanti menjadi tugas mingguan kalian untuk menjawab. Nah, kayak minggu ini kan catatan kuliah. Jadi kamu coba belajar apa yang kamu tahu, terus apa yang kamu lihat, maknanya apa, terus apa yang kamu lakukan, ya. Oke, misalnya pertanyaan refleksinya nih. Bagaimana pemahaman bahwa spiritualitas adalah satu perjalanan menuju teosis mengubah cara pandangmu terhadap disiplin rohani, seperti doa, puasa, dibandingkan dengan pandangan spiritualitas modern yang seringkali hanya mencari ketenangan batin. Ayo, bagaimana pemahamanmu? Siapa yang bisa jawab pertanyaan pertama? Bagaimana pemahaman bahwa spiritualitas itu satu perjalanan menuju teosis? Mengubah cara pandangmu terhadap disiplin rohani. Ayo, ini pertanyaan refleksi aja ya, nggak ada jawaban benar atau salah ini. Refleksi namanya. Ya, ini kan dibandingkan dengan pengalamanmu yang dulu gimana? Saya tentang doa, puasa. Eh, Setelah kamu memahami Maximian ini, ada nggak bedanya? Maksudnya begitu tuh pertanyaannya. Beda ya, bedanya apa? Saya kalau dulu doa, ya mungkin sekedar doa aja ya kan, rutinitas. Tapi sekarang dengan doa itu, dengan disiplin rohani itu, ternyata doa itu juga bisa apa? Ini perjalanan ini untuk menyembuhkan aku gitu. Ya kan? Ini proses nih. Benar nggak? Oke, apa lagi? Atau pertanyaan nomor 2. Dalam perjalanan spiritualmu sendiri, sejauh mana kamu bisa memahami ya, bisa mengintegrasikan head, hands, dan heart itu. Area mana yang membutuhkan perhatian lebih melalui rahmat Allah? Sejauh mana kamu telah mengintegrasikan head, head itu pengetahuan teologis yang benar, heart pemurnian batinnya, hands-nya itu kasihnya. Sejauh mana sudah terintegrasi nggak? Atau masih terpecah-pecah? Area mana yang membutuh perhatian lebih? Hmm. Hati kali ya Pak. Hati apa? Yang lebih ya? Kenapa? Pemurnian batin. Apakah hatinya baik? Pasti otomatis kepala, head-nya, dan hands-nya baik gitu. Menurut Stefani ya.
Oke. Jadi kalau menurut Maximus kan kita harus menjalani praksis. Praksis itu berarti pemurnian hati dulu ya kan? Terus baru dari situ kamu bisa melihat logoi, melihat kitab suci, itu belajar teologinya kan. Baru nanti terakhir hands-nya mengasihi. Masih. Jadi berangkat dari heart ya. Tapi tiap orang bisa beda-beda ya. Misalnya aku lebih butuh di sini pengetahuan dulu yang aku sangat perluin. Karena aku sama sekali misalnya baca Alkitab aja nggak pernah, doa jarang gitu ya. Oh, aku mau belajar teologinya lebih sungguh dulu sambil membenahi hati, terus melakukan tindakan yang nyata. Jadi tiga-tiganya sebetulnya butuh perhatian yang Betul. sama, nggak cuma hati ya, tapi menjaga head dan hands ya. Tapi ya itu pertanyaan refleksi ya, nggak ada jawaban yang ini tergantung kamu nih. Ya. Ada lagi? Atau nomor 3, mengapa pemisahan antara teologi akademis dan spiritual praktis sangat berbahaya bagi pembentukan seorang pelayan Tuhan? Kok kita belajar teologi nggak cukup, perlu spiritualitas yang praktis. Kalau itu dipisahkan, bahaya nih. Kenapa kok bahaya? Ya, Kita bisa memperhatikan apa yang kita pelajari supaya bisa menjadi contoh buat orang lain. iya, betul. Jadi, supaya tidak tinggi hati, berarti itu kan menjaga hatnya ya. Headnya oke, tapi hatnya juga dijaga. Supaya jadi contoh itu hands-nya. Ya kan? Saya kira 3H ini selalu berjalanan. Maka selalu ada praksis teoria, teologia. Ya, heart, head, dan hands. Jadi kalau dipisahkan, bahayanya apa? Hah? Cacat. Teologinya cacat. Nah, dalam perjalanan itu menuju teosis itu ya tiga-tiganya dibawa. Jadi kalau dipisahkan, ya maka kita sebetulnya tidak sedang dalam perjalanan, ya kan? Kita hanya berhenti di situ. Jadi kalau tiga-tiganya kamu kerjakan, berperjalanan, ya. Misalnya di kelas ini simpelnya begini deh. Jadi diajarin tentang cermin, kan? Doa itu belajar apa? Headnya kan. Waktu kamu belajar doa, headnya ini kan pengetahuannya kan. Nah, harus ditambah apa? Kemarin Gimana? belajar ini ilmu doa, di sini praktik. Nah, baru menghasilkan apa? Hands. Jadi, kamu belajar, tapi hatimu doa. Nah, ini jadi hands. Jadi tindakan sih. Lalu ujungnya gitu. Oke, tindakan kasih. Ya, nanti kita akan pelajari lebih dalam lagi di materi selanjutnya. Ya, tapi kira-kira gambarannya adalah kalau kita pakai 3H ya begitu. Head, heart, hands itu selalu hands-nya itu selalu ujungnya. Mulai dari dalam dulu kata Fani tadi. Hati tanpa pengetahuan. Ya, baru menghasilkan tindakan yang benar dan nyata. Karena kalau tindakan tanpa pengetahuan itu namanya nekat. Ya. Tapi tindakan tanpa hati ya itu kamu kayak robot aja nanti. It's not human gitu ya. Ya karena disuruh dan sebagainya. Oke. Nah, kita lanjut aja di fondasinya. Bab 1 tadi kita mau mulai fondasinya selalu dari Allah yang apofatik. Ya.
Fondasinya spiritual kita berdasarkan fondasi yang apofatik. Artinya apofatik itu adalah Allah yang melampaui segala pemahaman. Nah, ini dasar spiritualitas kita. Dasarnya apa? Fondasinya apa? Allah. Ya. Karena tadi kita berperjalanan menuju kepada apa? Teosis, kepada Allah. Kayak kamu berperjalanan pulang gitu. Ya. Jadi ilustrasi kamu sakit, masuk rumah sakit, terus keluar kan kamu kepingin pulang kan. Nah, kita dalam kerohanian juga begitu. Kita kembali lagi nanti akhirnya pulang kepada Allah. Jadi dasarnya adalah Allah, tapi Allah yang melampaui segala pemahaman. Nah, ini penting. Nah, istilahnya apa? Apofatik. Coba ngomong semuanya. Nah, apa itu apofatik? Apa? Allah yang melampaui segala pemahaman. Jadi spiritualitas apa artinya? Perjalanan untuk menuju teosis. Jangan lupa ya. Oke. Jadi kenapa kok kita mulai dari apofati? Kenapa? Coba baca ya. Oke, coba Arvin boleh baca tuh Arvin. Spiritualitas. Spiritualitas Santa Maximus. Pengaku iman. Sang pengaku iman tidak dimulai dengan instruksi moral tentang apa yang harus kita lakukan, melainkan dengan perenungan eksistensial yang mendalam tentang siapa eksistensial yang mendalam tentang siapa Allah itu. Untuk mendekati misteri Allah ini, Maximus secara sengaja memulai dengan jalan negasi atau teologi apofasis. Ya. Langkah ini diambil bukan karena ia pesimis tentang kapasitas akal budi manusia atau nous, melainkan sebagai pengakuan ontologis atas jurang yang tidak terhingga antara sang pencipta yang tak tercipta, agetenos, dan ciptaan yang terbatas, genetos. Sebelum kita dapat berbicara tentang karya Allah dalam hidup kita, kita harus terlebih dahulu menanggalkan segala pretensi bahwa kita dapat menggenggam esensinya dengan pikiran kita. Iya. Jadi kenapa kok kita mulai dengan apofatis, dengan Allah yang melampaui segala pemahaman kita? Kenapa kok mulai dari apofatik? Ya, jalan negasi. Karena Allah yang mau kita selami itu adalah Allah yang misteri, ada jurang yang begitu dalam. Ya, ada jurang yang tidak tepi antara sang pencipta yaitu Allah dengan kita yang diciptakan. Jadi kamu penting. Inilah kita mulai dari satu kerendahan hati kita. Bahwa Allah itu begitu tak terbatas. Jadi kayak semacam ada jurang. Tahu jurang kan? Jurang yang begitu lebar atau begitu dalam. Kalau kamu jatuh ke dalam jurang itu apa yang terjadi? Mati. Gitu kan? Hati-hati. Kita mau mengakui bahwa kapasitas kita manusia ini, akal budi manusia ini memang mengakui ada jurang yang tidak terbatas. Nah, kalau itu jurang yang sangat dalam, nah di sini Maximus mengajak kita apa?
Jangan kamu sok gitu loh. Ini depan itu jurang, jadi hati-hati. Tanggalkan segala pretensi, pemahamanmu, curigaanmu, ya, atau penilaianmu, bahwa kita tuh bisa menghubungkan salah dalam esensinya dengan pikiran kita. Ya. Nah, tapi di sini dalam tradisi patristik timur, mengenalkan Allah itu selalu bergerak melalui dua jalur yang saling. Jadi satu sisi memang ada jurang, ya. Tapi ada namanya lagi istilahnya teologi katafatik dan teologi apofatik. Nah, nanti kalau di belajar teologi timur dan barat, belajar istilah ini lagi. Apa itu teologi katafatik? Afirmasi apa yang Allah lakukan. Ya, misalnya Allah sang pencipta. Kenapa kalau kita sebut Allah itu sang pencipta? Nah, dia mencipta. Kenapa kalau kita sebut Allah itu maha kasih? Nah, dia mengasihi. Ya kan? Kenapa kalau kita sebut Allah itu maha kuasa? Kenapa kalau kita sebut dia maha esa? Karena dia satu, ya kan? Gak ada tandingannya. Nah, itu namanya teologi katafatik. Jadi Allah yang melakukan atau menyatakan dirinya berdasarkan wahyu dan karyanya di alam semesta. Itu ada namanya apofatik. Artinya negasi, menyatakan apa yang bukan Allah. Karena dia melampaui segala kategori ciptaan. Ya. Nah, ini dua mesti balance, ada dialektikanya. Maximus Moarisi, tradisi ini dari tokoh-tokoh agung ya. Misalnya dari Nisa, dari Pseudo Dionysius. Okay? Tapi Maximus mulai dari apofatik dulu. Bahwa Allah itu tidak terlampau, tidak bisa kita paham, ada jurang ontologis. Supaya apa? Ini untuk bukan supaya kita nggak tahu apa-apa tentang Allah, enggak. Tapi untuk membersihkan. Barat kita mungkin selama ini udah punya konsep-konsep tertentu tentang Allah kan. Nah, tapi sekarang kamu di kelas ini mulai melakukan yang namanya pembersihan. Pembersihan segala pretensi tadi, segala konsep kamu tentang Allah. Ya, pembersihan intelektual, menghancurkan, membersihkan dulu berhala-berhala konsep kita tentang Allah. Pemikiran diskursif ya atau dianoia dan penamaan konseptual seringkali menamai Allah ini menurut konsep kita itu harus dipinggirkan dulu karena kita berhadapan pada Allah yang melampaui segala sesuatu, ada esensi Allah yang melampaui segala sesuatu. Nah, istilahnya adalah Uparusios. Coba baca. Upar maknanya. Upar itu artinya melampaui. Usios itu artinya esensi. Jadi dia melampaui esensinya. Ya memang kita nggak bisa paham. Ya, maka di sini diberi judul Allah yang melampaui segala pemahaman. Oke, jadi kita mulai belajar tentang Allah, tapi Allah yang melampaui segala esensi, yang melampaui segala sesuatu. Namanya apa? Uparusios. Coba semua ngomong. Jangan. Coba. Yang online juga. Uparusios. Ya. Oke. Bisa ya? Nah, itu artinya apa? Esensi Allah yang melampaui segala sesuatu. Segala sesuatu. Nah, itulah teologi apofatik. Coba ngomong. Apofatik Apofatik. itu apa?
Allah yang melampaui segala sesuatu. Afirmasi. Nah, sifat negasi negasi. Ya. Maksudnya negasi itu negatif, bukan. Jadi Allah bukan cipta, Allah bukan kasih, Allah bukan maha kuasa, Allah bukan apa lagi. Pokoknya semua negasi sama dia deh. Allah tidak panjang, tidak lebar, tidak kecil, tidak besar, tidak apa lagi. Semua negasi diatribusikan kepada Allah. Ya, Allah itu kasih nggak? Kasih itu kata fatik, afirmasi. Tapi kalau ada apofatik, Allah itu bukan kasih, tapi apa? Melampaui kasih. Nah, makanya disebut huper. Huper itu apa? Melampaui. Jadi Allah itu kasih, iya kata fatik. Tapi ada dialektika lagi. Bukan kasih, tapi melampaui kasih. Melampaui kasih. Paham kan? Dialektikanya ya. Allah itu apa? Kita sering sebut maha kuasa, benar. Itu afirmasi. Karena Allah memang benar-benar maha kuasa, dia bisa mencipta, ya kan? Bisa melakukan segala hal gitu. Maha kuasa. Tapi kalau apofatiknya Mas, Allah itu bukan maha kuasa, tapi dia melampaui kuasa yang kita bisa paham. Allah itu baik, benar. Tapi kebaikannya itu apa? Melampaui apa yang kita bisa pikir baik. Melampaui konsep kita tentang baik. Kan melampaui apa yang bisa kita pahami. Itu nggak dikatakan saya. Nah, ya. Allah itu baik, Pak. Baik. Ini apatik atau apofatik? Apatik. Coba ngomong semua. Apatik. Tapi Allah itu melampaui baik. Melampaui baik. Apa? Apofatik. Maksudnya apa? Apofatik. Iya, kebaikannya itu melampaui konsep kita tentang baik. Melampaui baik itu sendiri. Melampaui apa yang bisa kita pahami. Kamu nggak bisa pahami pokoknya, kayak ada jurang gitu loh. Ya. Nah, itu apofatik. Apofatik. Nah, pendekatan apofatik ini menggarisbawahi keterbatasan kognitif manusia. Jadi kita bukan berarti jadi nggak tahu tentang Allah, bukan. Ya, tapi kita mengakui terbatas dan membedakan secara tegas antara spekulasi rasional dengan pengalaman perjumpaan mistis. Oke, jadi maksudnya kita bisa mengatakan bahwa Allah itu ada melalui karyanya. Lihat ciptaannya kan, kayak kita nih ada kan, berarti ada pencipta nih. Allah itu ada, tapi kita tidak akan pernah bisa mengetahui apa esensinya. Jadi kita di sini membedakan dua ya, esensi dengan energi. Energinya kita bisa tahu dia mencipta, tapi esensinya kita tidak pernah bisa tahu. Maka disebut apa? Hypermusios, melampaui esensi. Jadi kalau saya bilang Allah itu ada nggak? Ada. Tapi Allah itu bukan ada. Karena dia apa? Keberadaannya melampaui pemikiran kita sendiri. Nggak bisa ngerti keberadaannya kayak gimana itu loh. Ada nggak? Ya ada. Allah itu ada. Tapi kayak apa? Enggak bisa pikir ke situ. Batas aku.
Beda kalau kayak orang ateis ya. Orang ateis itu Allah ada nggak? Dia bilang udah nggak ada, nggak kepikirannya. Ya kan? Nah, tapi kalau kita bilang Allah itu ada. Tapi keberadaannya melampaui pemahaman saya. Allah itu baik nggak? Baik. Tapi kebaikannya melampaui apa yang saya bisa pikir. Allah itu kuasa nggak? Kuasa. Tapi kekuasaannya melampaui apa yang bisa saya pikir. Apofatik. Oke, itu ya. Lalu untuk apa kita belajar apofatik seperti ini? Untuk apa kita belajar hal yang sedemikian? Di sini fungsinya adalah nanti menyatukan head, menyadari bahwa Allah melampaui segala pemahaman. Allah melampaui segala pemahaman kita kan? Nah, ini memaksa kau budi atau head kita tunduk dalam kerendahan hati. Ya. Jadi jangan mentang-mentang kamu bawa buku teologi segudang terus kamu kayak udah kuasai gitu ya. Atau kamu udah profesor misalnya, sama. Kita nggak punya akal yang cukup untuk memahami Allah. Ya. Oke. Nah, jadi kita perlu tunduk di dalam kerendahan hati epistemologis, kerendahan hati pengetahuan. Ya. Nah, proses negatif ini bisa memurnikan hati, mengosongkannya dari kesombongan akademis. Harus dikosongkan dulu kesombongannya itu, dibuang dulu, supaya apa? Bisa diisi dengan ya, Tuhan tadi. Ya. Jadi head kita mesti rendah hati kita mesti dikosongkan dari segala kesombongan supaya dipenuhi oleh anugerah. Nah, inilah fungsi apofatik ya. Sebagaimana ditulis Maximus dalam Tuhan Teks on Theology di teks 1 itu kan dia berkata begini. Allah tidak dapat dikenal melalui gambaran alamiah oleh makhluk apapun. Kenapa? Karena Allah adalah sang penyebab keberadaan. Dia sendiri tidak tunduk pada kategori keberadaan, melampaui keberadaan itu. Allah itu ada nggak? Allah itu being nggak? Dia melampaui segala keberadaan itu. Ya, seperti yang kita bisa pahami dalam dia melampaui ada itu sendiri. Jadi kita nggak usah sombong, merasa kita tahu segala hal tentang Allah. Tidak, kita sangat-sangat terbatas. Ya, Dodi? Sangat apa? Nah, melambai-lambai. Ngantuk. Nah, cuci muka sana. Nah. Oke, ada pertanyaan nggak di sini? Ya, Ambrosius. Berarti lagi lebih melampaui kemampuan kita tuh. Ya. Kok kita sebut Allah itu Bapa, Putra, Roh Kudus ya kan? Ya itu yang sejauh Allah wahyukan kepada kita di Alkitab. Kalau Allah nggak pernah wahyukan di Alkitab, ya kita nggak tahu Allah itu Tritunggal, Bapa, Anak, Roh Kudus. Itulah kata fatik. Itu yang diafirmasi kita. Jadi kata fatik itu afirmasi sejauh yang diajarkan oleh kitab suci atau gereja, ya kan? Afirmasi. Misalnya Allah itu Tritunggal. Itu Bapa, Putra, Roh Kudus. Kalau apofatiknya apa? Allah, apakah Allah itu Bapa, Putra, Roh Kudus yang bisa kita pahami? Nah, apakah Allah itu Bapa, Putra, Roh Kudus sejauh yang kita juga nggak bisa memahami. Melampaui itu, Allah itu melampaui Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Tapi yang sejauh yang kita bisa pahami apa? Ya dialah Bapa, Putra, Roh Kudus sejauh yang diwahyu. Di luar itu kita sama sekali terbatas. Ya. Oke. Itu ya. Itu apofatik. Jadi kalau dengan apofatik itu ya, muncullah sikap kamu rendah hati mau belajar tentang apa yang
diajarkan oleh Allah tadi. Ya. Dan satu lagi, apofatik itu akhirnya nanti ya dijembatani dengan yang namanya inkarnasi. Kan tadi ada jurang kan? Ternyata Allah itu nggak diam di surga doang gitu. Dia kasih, tadi ada jurang kan? Biasanya kalau mengatasi jurang itu pakai apa? Bangun apa? Jembatan, ya kan? Atau kalau kamu di jurang mau turun ke bawah atau naik ke atas, bangun apa? Tangga. Nah, inilah namanya inkarnasi. Ya. Walaupun kita tak sadar jurangnya begitu lebar atau begitu dalam, tapi Allah bukan Allah yang hanya masif, tapi Allah ini aktif bekerja lewat energi. Esensinya memang kita nggak bisa sentuh. Kayak matamu nggak bisa kamu lihat matahari langsung, nggak bisa. Kamu lihat esensinya, lihat matahari langsung, matamu buta. Ya kan? Matamu bisa rusak. Jadi esensi Allah kita memang nggak bisa tahu. Tapi lewat energinya, nah Allah kasih jembatan. Jembatannya itulah energinya tadi. Inkarnasi. Oke, coba kita baca ya. Bagi Maximus, puncak dari teologi apofatik justru ditemukan di dalam misteri inkarnasi. Nah, ini dia. Ini kayak jembatannya. Ya, walaupun ada jurang, ini Tuhan kasih tangganya. Bahwa Allah yang sama sekali tak terhampiri, tak terkatakan, tak terbatas. Apofatik kan? Tidak terpahami, tidak terbatas, tidak terkatakan. Ya, itu memilih untuk membatasi dirinya. Menjadi manusia yang bisa disentuh, dilihat, bahkan menderita. Nah, ini adalah satu paradoks terbesar yang membungkam seluruh kesombongan akal budi kita. Ya, sehingga di sini memulai dengan cara apofatis itu adalah cara kita mempersiapkan diri, mempersiapkan head dan heart kita untuk menyambut misteri Sang Logos yang berinkarnasi dengan sikap penyembahan doxologia yang benar sebelum tangan kita atau hands kita bergerak untuk melayani kematian. Jadi head dan heart-nya mesti diberes. Nanti hands-nya bisa bergerak untuk melayani. Jadi jangan khawatir. Nanti di buku ini juga dijelaskan. Walaupun apofatik, tapi Allah rela dia membatasi dirinya jadi manusia yang akhirnya saat disentuh dilihat dan menderita. Itu balik kayak Yesus ya. Dia adalah Allah Sang Pencipta. Sekarang dia hadir dalam tubuh yang terbatas. Ya kan? Dia Allah Sang Pencipta itu deh, tak terbatas. Rela masuk ke dalam tubuh yang terbatas. Bisa lapar, bisa sakit, bisa capek. Ya kan? Bahkan bisa mati. Gitu. Inilah Allah kita, itulah namanya misteri inkarnasi. Ya. Jadi Allah yang kita pelajari ini itu amazing, Allah yang sangat luar biasa. Oke. Allah yang tidak hanya tak terbatas, tak terhampiri, tak terkatakan, tapi Allah yang juga memilih untuk membatasi dirinya. Jadi manusia yang bisa sentuh, dilihat, bahkan menderita. Ya. Maksudnya kan dia nggak perlu lapar, nggak perlu makan, gitu kan? Tapi dia bisa menderita. Ya. Oh, no. Ini boleh. Asal jangan tidur. Oke, ada pertanyaan nggak? Hendy, saya mau tanya. Ya, Pak Vero. Ya, itu Pak, satu kalimat aja. Misteri inkarnasi itu termasuk Tuhan Yesus mati dan bangkit, itu Pak? Benar. Bahkan menderita tadi kan, mati dan bangkit. Jadi nggak hanya lahir, tapi dia juga menderita, mati, bangkit, dan naik ke
surga. Itu Ke misteri surga. Iya, inkarnasi. iya. Iya, iya. Oke. Nah, sekarang kita mau lihat ya. Mulai dari apofatik yang lebih dalam nih. Oke, yang pertama, Allah itu Esa. Coba baca ya sama-sama ini ya. Ini dari teks satu. Ini kan ada kalau ada yang begini ya. Ini maksudnya bukunya Sinus Manifesto tahun 81 itu tahun buku ini ya. Buku yang ini maksudnya ini kutipan bukunya. Terus 1.1 ya, ini poin Romawi 1, terus ini angka 1, itu maksudnya teks yang ini nih. Ya. Jadi Allah itu Esa, coba baca. Esa. Nah, ngerti nggak kan Korea ini? Nah, Allah itu Esa. Kita bahas ya satu-satu. Allah itu Esa, artinya apa? Kalau bahasa Yunaninya, is o theos. Coba baca. Is o theos. Terus. Itu Esa. Pancasila, ketuhanan yang Maha Esa. Pancasila itu ikut Maximus ini. Allah itu Esa. Artinya apa? Ayo, coba siapa bisa jawab. Satu, Pak. Ada Allah selain Allah. Tidak ada Allah lain. Allah itu cuma satu. Apa lagi? Jadi Allah yang Esa itu maksudnya apa di sini? Ya Allah itu Esa itu ya satu. Tunggal. Kenapa nggak ngomong satu? Kok pakainya Esa? Kenapa nggak dikatakan Allah itu satu? Tapi Esa. Esa itu artinya apa? Absolut tunggal. Nggak ada duanya lagi. Tapi kalau dikatakan satu, ya bisa dua, bisa tiga, empat, dan seterusnya kan? Sehingga nggak dipakai istilah satu, menunjukkan bahwa Allah itu absolut tunggal. Allah itu nggak bisa dikategorikan sebagai atau dimasukin angka matematika atau bilangan. Paham nggak? Jadi kata satu di situ kan berarti Allah itu bisa dimasukkan dalam kategori angka bilangan matematika. Ya, paham? Nah, jadi kalau Allah itu Esa ya sudah, cuma ada dia gitu, tidak ada lagi yang lain. Nah, ini yang disebut dengan kesederhanaan absolut. Jadi kontrak ilahinya. Ya, Allah itu bukan sekedar angka matematis. Itu ingat, itu yang pertama. Oke, jadi Allah nggak tersusun dari bagian-bagian, sederhana aja, sederhana absolut. Ya. Nah, Kayasa itu melampaui konsep singularitas numerik tadi yang saya katakan. Jadi nggak ada 1, 2, 3, dan seterusnya, nggak ada. Ya, hanya melampaui konsep singularitas numerik. Allah itu satu nggak? Allah itu Esa nggak? Esa. Ya, oke. Yang melampaui konsep singularitas. Nah, ini adalah fondasi monoteisme. Teisme itu kan percaya Allah itu satu, atau Esa. Ya, yang kelak akan mekar di dalam pemahaman tentang kesatuan esensi dalam misteri tunggal. Nah, tapi
Ada Bapa, Putra, Roh Kudus. Hanya itu 3. Lupa ada namanya misteri inkarnasinya. Teologinya benar, Allah itu satu, Esa. Tapi ini juga membahas nanti ada namanya Tritung atau Inkar. Nah, ini nanti dibahas di Senturi yang buat ya. Yang kedua, Allah itu tidak berawal. Artinya apa? Dijelasin ya. Kamu lihat tuh. Memang nggak mau bacain, kamu mesti nangkap yang ditulis. Berarti Allah itu apa? Tidak ketahui asal usul. Iya, tidak ada apa? Asal usulnya. Tidak. Oke, tanpa arke, bahasa Yunani apa? Arke. Artinya apa? Nggak ada asal usulnya. Kamu ciptaan ada asal usul? Ada. Kamu anak siapa? Kan gitu kan. Nah, itu kan menanyakan asal usulmu kan? Safat, kamu anak siapa? Loh, kamu nggak tahu orang tuamu? Wah, apa ini? Oke, ada asal usul, ya kan? Nah, Allah nggak ada sumber. Kita nggak tahu sumbernya dari mana. Kalau kamu ada sumbernya, udah dilahirkan kan soalnya kan? Kan nggak tiba-tiba nongol gitu kan? Sumber atau prinsip mendahului. Jadi yang disebut tidak berawal apa? Tanpa arke, tanpa awal, tanpa asal usul, tanpa sumber, tanpa prinsip yang mendahulunya. Paham ya? Sementara kalau di dalam ciptaan, misalnya alam semesta ini, malaikat, siang, waktu, ruang, itu semua punya asal usul, punya titik A. Ya kan? Beda dengan alam. Mereka diciptakan dari tidak ada menjadi A. Iya. Istilah latinnya apa tuh? Ratio ex nihilo. Nah, itu istilah bahasa Latin ya. Jadi diciptakan dari setiap tiada nihil. Nah, Allah sebaliknya memiliki keberadaan dari dirinya sendiri. Namanya ini coba sebut. Allah ada pada dirinya sendiri. Tanpa awal, sumber, prinsip, asal usul. Setas. Apa? Ya, ini Allah ada pada dirinya sendiri. Dia tidak perlu ada unsur, tidak perlu ada sumber, tidak perlu ada asal usul, tidak perlu ada prinsipnya. Tanpa itu namanya asetas, ya. Oke. Dia adalah sang penyebab yang tidak disebabkan. Kesadaran karmal ini menempatkan ciptaan pada posisi yang kontingent. Kontingent itu artinya bergantung. Ya, kita itu kontingent, bergantung kepada Allah. Tanpa Allah ya kita nggak ada. Jadi ya, nggak ada Allah, kita kontingent. Sementara Allah adalah realitas absolut yang menopang segalanya. Nah, ini filsafat ilahian kita, kamu harus pahami dulu di awal. Ya. Jadi tadi pertama Allah itu esa. Apa artinya? Allah itu kesederhanaan absolut di luar numerik, melampaui angka matematika. Ya. Walaupun ada istilah satu atau esa, tapi dia melampaui itu. Kalau kamu bilang Allah itu satu, ya, orang bisa menebak, berarti Allah itu bisa 2, bisa 3. Dia melampaui itu. Allah itu sederhana absolut. Itu maksudnya ya.
Yang kedua, Allah itu tidak berawal. Artinya apa? Tidak ada asal usul, tidak ada sumber, tidak ada prinsip yang mendahulunya. Dia penyebab segala, dia sang penyebab yang tidak disebabkan, ya. Dia berada pada dirinya sendiri. Dia hasitas. Oke? Ya. Allah itu realitas absolut yang tidak kontingent, yang tidak perlu tergantung pada siapapun. Berarti dia bisa menopang dirinya dan segala. Pernah nggak bayangin Allah seperti ini? Jangan kamu umur 20 tahun di sini. Enggak ya? Baru kali ini terpikirkan ya. Syukurlah kamu bisa belajar. Ya. Oke. Oke, yang ketiga, tak terpahami. Apa artinya? Ayo lihat, jangan lihat saya. Hah? Bungkus apa? Oke, artinya Allah itu berarti apa? Tidak bisa kita tangkap, kita bungkus, kita konsepkan lah gitu ya. Kita pikirkan di dalam budi kita yang terbang. Itu namanya tidak terpaham. Ya. Bahasa Yunani apa? Akata leptos. Bisa lihat nih. Ini dari kata leptos. Berarti apa? Allah itu esensi. Khususnya ini ya. Esensi Allah itu ya. Ini menggemakan 1 Timotius 6:16 ya, bahwa Allah itu berada di tempat di terang yang tidak terhampiri. Itu dalam 1 Timotius 6. Oke. Nah, maksudnya menegaskan bahwa meskipun kita nggak dapat mengetahui Allah itu ada melalui karya-karyanya, ya, meskipun kita dapat mengetahui bahwa Allah itu ada lewat ciptaan Dia, tapi kita nggak akan pernah bisa memahami apa esensinya. Ini yang penting. Energinya kita bisa lihat, kita bisa tahu, oh Allah itu pencipta, Allah itu penyelamat, Allah itu esa dan sebagainya. Tapi esensinya kita nggak pernah tahu. Sekali lagi, balik dan ditegaskannya, kita tidak akan pernah bisa memahami apa esensinya. Ya, ketidakpahaman ini bukan akibat dari kebodohan manusia, akibat dari kepenuhan terang ilahi yang menyilaukan kapasitas kognitif makhluk yang terbatas. Jadi bukan karena kita bodoh, tapi memang terang ilahinya itu yang menyilaukan kapasitas kita. Maka benar, dalam 1 Timotius 6:16 itu ya. Oke. Nah, sekarang yang keempat. Ya, 5 menit lagi ya. Sabar. Dia memiliki secara utuh seluruh potensi keberadaannya. Artinya apa di sini? Nah, di dalam filsafat Yunani, ya, misalnya dari Aristoteles, ada namanya istilahnya potensi atau dinamis dan aktual. Jadi ada potensi, ada aktual. Nah, potensi sering dikaitkan dengan ketidaksempurnaan karena berproses, ya. Sementara sesuatu yang belum menjadi aktual. Di sini, Simus menggunakan kata ini untuk menyatakan bahwa Allah adalah sumber dari segala kemungkinan beradaan. Artinya apa? Allah nggak perlu dan namanya potensi dalam dirinya. Dia nggak perlu potensi untuk menjadi Allah, nggak perlu berproses untuk menjadi Allah. Jadi, kalau manusia perlu berproses kan, kamu dari zigot, jadi embrio, jadi bayi, iya kan? Baru lahir, kita berproses gitu. Tapi Allah tidak memiliki potensi dalam arti dia kekurangan sesuatu yang harus diaktualkan, nggak perlu. Sebaliknya, dia adalah kepenuhan kuasa yang darinya segala realitas yang aktual maupun potensial itu memancar.
Oke, dia adalah kepenuhan keberadaan itu sendiri. Itu poin yang D, maksudnya apa? Dia punya secara utuh potensi keberadaan. Dia tidak perlu ada potensi atau aktual, dialah kepenuhan keberadaan itu sendiri. Jadi Allah itu nggak perlu berproses dari Allah yang kecil, nanti sampai jadi Allah yang sempurna. Nggak perlu. Kalau kita iya, mau berproses lahir dari bayi, ya kan? Belajar merangkak, jalan, belajar berlari, kan gitu kan? Manusia, Allah tidak perlu. Karena apa? Dia adalah pemimpin keberadaan itu sendiri. Dia adalah sumber dari segala kemungkinan keberadaan. Paham tuh? Itu yang keempat. Kelima, sama sekali mengecualikan gagasan tentang kapan dan bagaimana. Jadi di dalam Allah, kategori waktu kapan dan kategori proses bagaimana, modalitas, hanya berlaku untuk makhluk ciptaan yang tunduk pada perubahan dalam ruang dan waktu. Allah berada di luar dengan waktu atau kronos dan bahkan melampaui durasi spiritual para malaikat. Jadi Allah melampaui apa? Kronos dan manusia ada di waktu apa? Kronos. Malaikat itu ada di waktu apa? Ayo. Jadi dunia malaikat dengan dunia kita itu waktunya beda. Satu waktu kronos, ini yang linear, dengan waktu aion yang spiritual yang bulat, yang lingkaran. Tapi Allah melampaui dua itu. Dia tidak menjadi baik. Dia adalah kebaikan itu sendiri sejak kekekalan. Ya, menyingkirkan pertanyaan kapan dan bagaimana terhadap esensi Allah, ini adalah bentuk disiplin apofatik yang mencegah kita mereduksi alam menjadi sekedar objek dalam alam semesta. Allah kita bisa suruh-suruh, Allah itu bisa kita cakap-cakap. Boleh nggak kita mengatakan selamat pagi Allah, selamat siang Bapak, selamat malam Tuhan Yesus? Nah, yang di sekolah misi boleh gitu ya. Oke. Nah, kita hati-hati. Jangan sampai mereduksi Allah menjadi sekedar objek yang ada di dalam alam semesta. Apa objek yang ada di dalam semesta? Ya, dia bisa merasakan sakit, ya kan? Siang, pagi, malam kan? Kalau kita mengucapkan dia apa? Selamat pagi, selamat malam. Nah, satu sisi adalah apofatik. Dia berada di luar siang, pagi, malam. Dia berada di luar itu gimana kamu mengucapkan selamat pagi? Dia di luar apa? Aliran waktu. Dia tidak terikat pada kategori kapan maupun bagaimana. Di arah berada di luar ruang dan waktu. Nah, itu apofatik yang kelima tentang alam. Dia di luar kronos, dia di luar aion. Ya. Jadi kita nggak bisa mengkotakkan dia atau mereduksi Allah itu jadi sekedar objek di dalam alam semesta. Jadi ya. Oke. Waktu kita udah habis. Nah, kamu baca ini lagi. Tinggal sedikit nanti terus implikasinya. Ya. Saya banyak kasih yang implikasinya. Misalnya kalau udah belajar apofatik, apa implikasinya bagi kita? Head, heart, dan hands. Nah, ini kamu bisa baca, ya.
Oke. Nah, saya akan lebih banyak nanti membahas ininya, poin-poin pentingnya. Nah, kalau kayak implikasinya, ya kita baca secara cepat aja supaya bisa menyelesaikan ya poin-poin pentingnya. Nah, nanti kita juga akan belajar tentang waktu. Ion, ya. Minggu depan kita akan belajar asetasi ilahi dan kontingensi ciptaan. Nah, jadi kita akan banyak bahas poin-poin ini ya. Baru nanti selalu ya poin itu ada implikasinya. Kamu lihat di sini. Jadi misalnya kita bahas 7 apopatik alam. Nih. Tadi satu titik berapa? 2 ya. Nah, nih 1.2 ini kan belum selesai ya. Nah, kamu buat implikasinya apa? Ini jadi nanti tugas mingguannya adalah belajar apa ini hari ini? 1.1, 1.2. Oke. Nah, untuk implikasinya, implikasi itu artinya ngerti nggak? Kamu belajar itu apa sih dampaknya buat kamu? Kamu belajar gitu, terus apa efeknya? Nah, ini namanya implikasi. Implikasi adalah untuk pembentukan head, heart, dan hands. Nah, ini yang kamu perlu tuliskan. Cuma tuliskannya adalah kamu tambahin lagi. Head-nya apa? Kan gitu ya. Minggu yang pertama apa? Sama kan? Head, heart, hands. Atau teologi, teoria, praksis, teologia, teoria, teologia. Nah, sama head, heart, dan hands-nya apa? Head-nya itu selalu teologi. Heart itu selalu apa? Teorianya. Hands-nya? Sisinya. Oke. Ya, pokoknya 3 hal lah kalau bingung. Nah, apa head yang kamu tangkap? Kamu tuliskan. Tapi kalau head ini kan kayak pasti catatanmu ya ini bisa solusi. Artinya apa di sini? Ini memberikan itu hands-nya. Nah, ini sudah ada contohnya. Kamu tinggal nanti tambahin. Pakai ini, ya. Tapi jangan cuma copy paste. Nah, kamu bisa enggak? Kamu copy ke Word, terus kamu tambahin dong. Pengetahuan apa yang kamu peroleh secara internet, terus secara hati. Yang kamu kerjakan 1 minggu ini apa? Gitu ya. Oke, 3 itu. Jadi ke depan saya akan bahas materinya aja. Jadi kalau kayak head, heart, hands, saya skip ya. Kamu bisa tulis sendiri. Oke, kita berdoa. Minta Bu Vero ya, doa. Marilah kita satu dalam doa. Ya Bapa di dalam surga, pada siang hari ini kami telah menyelesaikan mata kuliah kami dengan Bapak Hendy. Terima Ya. kasih ya Bapak. Semoga materi yang kami dapatkan pada siang hari ini akan berguna bagi kami untuk di kemudian hari. Terima Ya. kasih ya Bapa di dalam surga. Semoga kami mesrakan seluruh hidup kami ke dalam tangan-Mu. Dalam nama Yesus, Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin.
Amin. Ya. Oke, nanti kalau ada yang nggak paham dan tugasnya tanya aja. Kalau bisa tanya aja di grup ya, supaya mungkin ada yang nggak tahu juga, oh udah terjawab di situ. Ada beberapa orang yang tanya, nah saya sangat menghargai daripada salah ya. Ada kesulitan untuk kumpul di classroom-nya lagi. Kalau spiritual itu kan cuma ngumpulin ini aja ya, 3H kan. Kalau timur dan barat ya diskusi ya. Oke. Ya, thank you semuanya. God bless. Bu Vero, Terima kasih. Vin, Iya, ya, terima kasih. Saya izin live. ya. Thank you Pak Edi. Thank you.